إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Pagi ini saya mau berbicara perkara yang sangat sensitif, dan ini perkara besar yang kadang-kadang ada di antara umat Islam membuat kesimpulan-kesimpulan ya, dan mereka itu tergolong ulama, tapi ya tetap namanya manusia adalah manusia, dan ketika ada koreksi dari yang lebih tinggi ya kita harus taslim, harus tunduk dengan koreksi itu, apalagi dengan dalil-dalil yang jelas. Dalam kesempatan ini saya akan berbicara tentang perempuan, yang mana tentang kenabian. Jadi tidak ada nabi perempuan. Ya, sekali lagi tidak ada nabi perempuan. Kemudian yang kedua juga tidak ada wali kutub perempuan. Kenapa? Ya ada perkara-perkara yang ya sangat esensial. Kenapa tidak ada wali kutub perempuan? Ada perkecualian hanya satu, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini mencapai martabat wali kutub. Dan kenapa kok ini sangat esensial dan sangat sakral? Salah satu dari keistimewaan wali kutub itu dia dapat Ismul A'zam, di mana perempuan tidak mampu menyandang Ismul A'zam karena kelemahan fisiknya, termasuk juga kelemahan pada kejiwaannya. Yang mampu hanya satu orang dari perempuan, karena hanya satu jumlahnya, maka ya yang lain tidak ada, sehingga kesimpulannya tidak ada wali kutub perempuan kecuali Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dengan kekhususan yang ada pada beliau, yaitu karena beliau selama hidupnya, kenapa kok mampu menyandang wali kutub? Karena selama hidupnya beliau tidak pernah haid, sehingga ya 24 jam bisa yaqdah hatinya, selalu ingat kepada Allah, selalu menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain ya karena mengalami haid itu ya, termasuk kalau melahirkan dia ada darah nifas dan sebagainya, terutama masalah haidnya ini ya, kan ini tiap bulan, kalau melahirkan hanya pada waktu-waktu tertentu dan tidak tiap bulan, sehingga kalau ini dijadikan alasan ini kurang kuat. Tapi yang paling kuat alasannya tidak haid. Orang perempuan tidak haid tidak harus sholat dan tidak wajib qadha sholat, rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada orang berpendapat ya Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa, dikatakan nabi. Kenapa kok dikatakan nabi? Ya karena dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia berbicara dengan malaikat. Ya, dalam kitab Jawahirul Ma'ani, Sayyidi Syekh Ahmad bin Ahmad At-Tijani radhiyallahu an menjelaskan annahu la nisbata lin nisa'i fi tahammuli martabatil qutbaniyah. Ya, tidak ada nisbat martabat qutbaniyah bisa disandang oleh perempuan. Hadza fil qutbaniyah. Ini tentang martabat wali kutub. Fangqita'u tuma'ihinna fil nubuwati ahra wa aula. Demikian juga ya tidak bisa berlaku dan disandang martabat kenabian oleh perempuan. Kenapa? Kenabian ini di atasnya para wali kutub. Kemudian lianna nubuwata akbaru minal qutbaniyah, karena
kenabian itu lebih tinggi, lebih berat daripada martabat wali kutub. Jadi perempuan untuk jadi wali kutub aja tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa. Apalagi dengan kenabian. Oleh karena itu, ya kecuali untuk wali kutub perempuan adalah Sayyidah Fatimah Zahra. Wa ma Fatimatu radhiyallahu anha, ya, adapun Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha fa innaha wasalat martabatal qutbaniyati. Jadi Sayyidah Fatimah Zahra wasalat martabatal qutbaniyati, sampai dengan martabat qutbaniyah. Liannaha istamaddat kamalatil ilahiyati allati tatahammalu biha sirrul ismul a'zam. Karena beliau mampu menyandang ismul a'zam. Jadi yang disebut wali kutub itu adalah orang yang mampu menyandang ismul a'zam, yang tidak semua orang mampu walaupun laki-laki. Oleh karena itu, ya dalam kajian tasawuf dan juga dalam kajian thariqah ada wirid yang sangat istimewa ismul a'zam. Akan tetapi ya sebaiknya ikhwan tidak usah terlalu jauh berangan-angan ingin ngamalin ismul a'zam. Karena apa? Kalau tidak kuat nanti mudarat lahir batin dengan yang bersangkutan. Jadi pada diri Sayyidah Fatimah Zahra, beliau diberi oleh Allah kesempurnaan. Kesempurnaan sifat ilahiyahnya, sehingga dengan kesempurnaan sifat ilahiyahnya itu dia mampu menyandang sirrul ismul a'zam, yaitu rahasia ismul a'zam wa thubuta fi martabatil qutbaniyah. Dan beliau ditetapkan ya bahwa mencapai martabat wali kutub. Walamat bali nisa fistimdadi tilkal kamalati minhu sallallahu alaihi wasallam illa Fatimata radhiyallahu anha faqat. Jadi untuk mencapai martabat wali kutub paling tinggi, perempuan hanya satu yang bisa mencapainya, yaitu Sayyidah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kesempurnaan fisik dan batinnya. Kesempurnaan fisiknya beliau tidak pernah haid. Fa idza arafta hadza arafta minhu annahu la matal linisa fi darkil ismul a'zam. Ya, jadi kalau sudah Anda tahu kenapa kok perempuan tidak ada yang mampu mencapai ismul a'zam tersebut, karena kondisi fisiknya. Wa ma mastadallu bihi ala nubuwati sayyidatina Maryam bikalamil malaikah. Bahkan juga ada di antara umat Islam, ya, dan ini pendapatnya ulama pasti, yang mengatakan Sayyidah Maryam adalah nabi. Kenapa kok dinyatakan sebagai nabi? Karena Siti Maryam berbicara dengan malaikat. Kemudian yang kedua adalah wa'ala nubuwati ummi Musa bil wahyi. Termasuk juga yang diberikan oleh Allah kepada ibunya Nabi Musa. Ya. Kalau Siti Maryam ibunya Nabi Isa, dikatakan nabi karena berbicara dengan malaikat. Termasuk juga dengan kenabian ibunya Nabi Musa karena dia dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fal jawabu an dzalika, dan jawaban terhadap pernyataan-pernyataan ini, bahwa orang yang berbicara langsung dengan Allah aja tidak pasti langsung nabi. Kenapa? Jelas di Quran annallahu kallama iblis bidzatihi. Allah berbicara kepada iblis langsung secara zatnya. Berbicara dengan iblis. Fala fiha nubuwatah. Dan iblis tidak bisa jadi nabi, dan iblis bukan nabi. Jadi kalau dalilnya berbicara dengan Allah langsung itu dijadikan dalil nabi, iblis berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala,
dengan zat Allah, dan iblis tidak mendapatkan predikat sebagai nabi. Idh Rabbu subhanahu wa ta'ala a'la minal malaki. Dan ya martabat Allah subhanahu wa ta'ala ya sudah bisa dipastikan itu jauh lebih tinggi dari martabatnya malaikat. Kalau hanya berbicara dengan malaikat juga bukan menjadi kepastian yang bersangkutan itu nabi. Termasuk juga berbicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa dijadikan dengan kenabian, dijadikan bukti kenabiannya. Apa buktinya? Iblis berbicara dengan Allah dan iblis bukan nabi. Walaisat binubuwati fi haqi iblis. Iblis bukan nabi. Wa amma nubuwata Ummu Musa. Adapun pendapat yang mengatakan Ummu Musa, ibunya Nabi Musa, wajhu ibtali nubuwatiha bil wahyi. Jadi yang membatalkan pendapat bahwa ibunya Nabi Musa karena mendapat wahyu. Qauluhu subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa uha rabbuka ilan nahli. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada lebah. Kemudian walaisat binubuwati fin nahli, dan lebah bukan nabi. Walaupun dapat wahyu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa biqauli subhanahu wa ta'ala wa waha fi kulli sama'in amraha. Dan Allah memberikan instruksi dengan wahyu kepada semua langit dengan tugas-tugasnya. Jadi langit diberi tugas oleh Allah dan Allah berfirman pada langit semuanya. Dan langit bukan nabi. Wala qaila binuwati samawat. Termasuk juga firman Allah subhanahu wa ta'ala bi anna rabbaka awhalaha. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada bumi. Laha di sini bumi maksudnya. Allah memberikan wahyu atau berbicara dengan bumi, tapi bumi bukan nabi. Wala qaila binuwatiha. Fadalla ala annal wahyu la yastalzimun nubuwah. Ya, maka dengan ini kesimpulannya yang mendapat wahyu belum tentu dia sebagai nabi. Jadi kalau juga mau mengatakan lebih utama ya ibunya Nabi Isa dan ibunya Nabi Musa lebih utama dari Sayyidah Fatimah, ya ini juga terbantahkan karena mereka dapat wahyu atau juga ada yang berbicara dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui yang dapat wahyu dari Allah diantaranya lebah. Seluruh petala langit pertama sampai ke-7 mendapatkan wahyu dengan tugas-tugas mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bumi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam kapasitas dan tugas mereka Allah ciptakan. Tapi ya seluruh langit dan seluruh bumi walaupun dapat wahyu dari Allah bukan nabi. Termasuk juga lebah dapat wahyu dari Allah dalam Quran dan lebah bukan nabi. Sehingga wahyu bukan standar kenabian, akan tetapi para nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setiap yang dapat wahyu langsung nabi bukan patokan. Itu.